Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Serang Informatika, khususnya program studi ilmu komunikasi. Semoga senantiasa sehat selalu dan senantiasa berkarya dari hari ke hari. Pada hari ini, saya Robbikal Muntahamiliala, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Media Fundamental, senang sekali dapat menjumpai Anda pada pertemuan 2 dengan pokok bahasan The Digital Environment. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa media digital dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna dan bermanfaat untuk menunjang kemudahan aktivitas kita. Hal itu semua diawali dengan penemuan telepon genggam yang kita gunakan dari tahun ke tahun dan semakin berkembang fiturnya. Teman-teman mahasiswa dapat melihat di slide yang sedang tampil sekarang bahwa perkembangan digital environment itu diawali dari evolusi telepon genggam yang menggunakan jaringan kabel, nirkabel sampai dengan akses tak terbatas menggunakan internet. Dahulu di tahun 90-an muncul dengan berbagai brand atau merek seperti Motorola dan Nokia yang sempat merajai pasar handphone. Lalu timbul juga Sony Ericsson, Alcatel, Samsung, bahkan ada Nokia, suatu produk yang dinyatakan dengan handphone sejuta umat pada saat itu pada tahun 2002 atau 2004. Saya masih ingat sekali karena fasilitasnya dianggap paling mumpuni dibandingkan handphone yang lain. Nah, baru muncullah aplikasi BlackBerry dan BlackBerry Messenger pada tahun 2008, 2009. Kemudian muncullah Android yang dirajai oleh Samsung, Samsung Galaxy, Sony Xperia sampai dengan iPhone saat ini. Itulah kira-kira perkembangan digital environment yang diawali dengan penemuan gawai atau smartphone dari tahun ke tahun. Perkembangan digital environment juga ditandai dengan adanya aplikasi-aplikasi media sosial yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk berteman dan meningkatkan hubungan jejaring sosial. Nah, dari tahun ke tahun pun aplikasinya berkembang. Waktu zaman saya masih SMP masih kiat dan gencar menggunakan Friendster ya. Tapi lambat laun pada tahun 2005 atau 2006 muncullah Facebook dan Facebook sempat merajai pasar pada saat itu. Lalu muncullah YouTube, kemudian ada Twitter, kemudian ada juga Instagram pada saat ini yang kita gunakan dan juga ada TikTok yang dahulu sempat dianggap remeh atau dimarginalkan oleh beberapa orang karena dianggap aplikasi yang terlalu alay atau terlalu bukan high segmented, tapi ternyata sekarang TikTok merajai pasar untuk e-commerce juga ya. Jadi semuanya berbanding terbalik dari apa yang disangkakan masyarakat pada dahulu kala. Nah, itu merupakan salah satu tanda digital environment juga yang kita rasakan hingga saat ini yang diawali dengan penemuan gawai, telepon genggam, dan juga media sosial dari tahun ke tahun. Jadi, pengertian digital environment atau lingkungan digital itu apa sih? Yaitu lingkungan komunikasi yang terintegrasi dengan tempat perangkat digital berkomunikasi dan mengelola konten dan aktivitas di dalamnya. Konsep tersebut didasarkan pada sistem elektronik digital yang terintegrasi dan diterapkan untuk komunitas global. Komponen utama lingkungan digital umumnya mencakup situs web, server cloud, search engine, social media channel, aplikasi seluler, audio dan video, dan sumber daya berbasis web lainnya. Jadi intinya namanya digital environment ini adalah lingkungan yang membuat kita konsumen media digital semakin terintegrasi dan semakin bergantung untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan bantuan teknologi atau media digital di dalamnya, dimulai dari transaksi jual beli, kemudian kegiatan perkantoran, kegiatan komunikasi dengan pemerintah, kegiatan kita berkomunikasi dengan kampus atau sekolah dan lain sebagainya. Jadi lingkungan digital ini dari tahun ke tahun membuat kita semakin menjadi tergantung untuk selalu menggunakan aplikasi media digital untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Nah, demikian yang dimaksud dengan digital environment. Jadi,
inilah urgensi mengapa mata kuliah digital media fundamental ini perlu Anda ambil dan perlu dipelajari, khususnya pada program studi ilmu komunikasi, ya karena tidak dapat menampik bahwa dampak dari media digital hadir dalam kehidupan kita sehari-hari sudah menyentuh berbagai lini kehidupan, sehingga kita perlu mendalami digital media fundamental ini untuk kebermanfaatan umat. Jangan sampai salah digunakan untuk kemaslahatan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.